Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheni Jovanka Mardianto dengan NBI 14622000248. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit program yang sudah diberikan tugas kepada saya, tugas ETS di semester 4 ini. Langsung saja kita ke soalnya. Untuk soalnya di sini, untuk petunjuknya nanti akan dikumpulkan dalam bentuk satu PDF, screenshot hasil, serta link YouTube. Dan juga untuk membuat video menjelaskan source code-nya. Lalu sudah ada terpampang wajah di dalam video tersebut. Dan untuk durasi videonya yang minimal 60 menit. Dan di sini untuk membuat website CRUD sederhana untuk pengolahan data. Karena di sini NBI saya genap, saya membuat website yang bertema wisata ini. Dan di soalnya yang harus terdapat tombol tambah, lalu ubah, hapus, cari, dan reset. Di sini juga harus ada terdapat pagination table, tabel, maksudnya pagination tabel. Terdapat side menu yang ada side menunya untuk NBI genap, side menu pengunjung, wisata, yang muncul CRUD juga. Dan untuk kolom tabel pengunjungnya minimal 5 kolom yang nanti ada terdapat sudah saya buat, dan juga 5 kolom untuk yang tabel wisata. Dan di sini juga ada fasilitas upload file gambar dari lokasi wisata tersebut dalam bentuk PDF. Maka akan dapat penilaian tambahan. Dan di menu laporan saat diklik akan muncul semua data tempat wisata dalam bentuk tabel. Dan dalam program ini untuk web CRUD wisata itu memakai user interface wajib menggunakan Bootstrap, program web terdiri dari MySQL, PHP, HTML, dan JavaScript. Oke, langsung aja di sini untuk membuat program web ini saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Nah, di sini sudah ada program saya, ETSPAW, dan ada beberapa folder dan kelas. Terus lalu di sini saya juga mau mengecek XAMPP-nya saya. Nah, untuk XAMPP-nya udah aktif. Lalu saya juga langsung aja ke Google Chrome untuk membuka web tersebut. Di sini localhost ETSPAW. Nah, di sini untuk halaman pertamanya saat diakses ada menu login. Di sini bisa memasukkan username dan password. Untuk username-nya di sini aku pakai admin. Dan untuk password-nya pun admin juga. Nah, di sini password-nya sudah bersimbol titik-titik, kiri tidak bisa dilihat. Untuk melihatnya pun juga bisa, tinggal klik ini dan password-nya muncul. Seperti itu.
Nah, di sini ada menu login. Jadi kalau misalkan kita sudah memasukkan username dan passwordnya, langsung saja klik login. Tapi seandainya jika kita tidak mempunyai akun, di sini saya sudah membuat untuk bisa membuat akun di sini. Oh ya, sebelum lebih lanjut, di sini saya juga mau membuka PHP My Admin. Sekalian saya akan menunjukkan database-nya yang sudah saya buat. Di sini saya pakai folder UTS. Lalu untuk database yang halaman login tersebut ada di user. Nah, di sini user adminnya sudah terdaftar yang tadi saya sudah ketik di awal, sudah terdaftar admin. Lalu kalau misalkan kita mau membuat akun, jika tidak ada akun, bisa menambahkan buat akun ini. Nah, langsung muncul register. Di sini ada register, kita masukkan username bebas dan passwordnya juga bebas. Dan kalau misalkan kita sudah tiba-tiba lupa, kalau misalkan kita tidak punya akun, ini juga sudah ada program loginnya juga. Jadi kita bisa kembali ke menu login awal tadi. Dan sekalian di sini saya juga mau menampilkan untuk source code-nya. Source code-nya itu kalau untuk yang login tadi, saya masukkan di register. Nah, ini register itu untuk yang berdaftar tadi. Nah, di sini saya pakai function PHP. Jadi di sini terhubung dengan function PHP yang ada di sini. Untuk kelasnya, saya pakai kelas container. Lalu ini yang mungkin tadi register. Terus metodenya, untuk form metodenya saya pakai post. Div class-nya saya pakai field. Terus untuk inputnya text, name, username, ID, username, required complete. Auto complete-nya saya off. Lalu untuk username saya sudah masukkan di sini dan passwordnya juga. Dan untuk passwordnya sendiri saya juga sudah kasih untuk show height-nya, jadi bisa dilihat dan bisa ditampilkan dan bisa disembunyikan. Nah, ini untuk yang tadi, kalau misalkan sudah punya akun, kembali di menu login lagi tadi, yang sudah saya tadi jelaskan di awal. Terus ini untuk register script-nya. Untuk register script-nya sudah ada password dan ada yang toggle-nya ini. Untuk function show height-nya sudah saya masukkan untuk ada if else-nya di sini. Lalu lanjut di sini untuk indeks yang menu login tadi. Nah, untuk indeks menu loginnya sama kurang lebih seperti yang tadi register. Cuma yang bedanya di sini yang menu yang tidak punya akun ini dan nanti dihubungkan ke register PHP-nya. Jadi langsung dialamatkan di register PHP ini tadi. Terus untuk ini yang kurang lebih sama aja. Lalu lanjut ke aplikasinya. Nah, karena saya tadi tidak punya akun, tapi di sini saya mau mencoba untuk yang register, yang buat akun di sini. Biar menunjukkan kalau misalkan sudah muncul di DB-nya. Di sini saya pakai akun Shane. Untuk passwordnya saya pakai Shane. Nah, di sini sudah ada muncul kode register berhasil. Sudah ada notifikasinya juga, oke. Dan jika kita sudah register, langsung dihubungkan ke menu login lagi. Jadi kita langsung login pakai akun yang tadi, yaitu Jenny untuk passwordnya.
Dan lanjut tadi untuk passwordnya, tadi passwordnya C16. Nah, di sini sudah langsung terdapat menu. Ada yang saya buat ada 5 menu. Oke, sebelum lebih lanjut, saya mau cek dulu lagi untuk DB-nya sudah masuk apa belum. Nah, di sini untuk DB-nya saya refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk. Jadi tadi yang username username saya yang baru saya register sudah masuk di DB-nya. Jadi DB-nya sudah terhubung di menu register tadi. Oke, kita lihat. Nah, di sini untuk mengoneksinya yang dari menu register dan login, saya masukkan di file yang function. Di sini sudah saya koneksi di lokal. Saya sudah koneksi di file UTF tadi. Nah, di sini. Dan di sini juga saya masukkan yang username, password. Lalu ada fungsi enkripsinya, ada insert to DB. Jadi yang insert to DB itu ada yang password sama username tadi. Terus di sini juga ada tulisan jika berhasil muncul script hore register berhasil yang tadi sudah ada notifikasi di atasnya juga. Lalu untuk jika gagal nanti bakalan ada tulisan ya registrasi gagal. Lalu kita langsung dimasukkan ke di menu register kembali. Lalu di sini ada menu login bersama seperti yang register. Untuk menu loginnya, jika tombol login diklik, dia bakalan langsung memasukkan yang username dan passwordnya dan langsung dialihkan ke menu. Nah, jadi di sini sudah saya koneksikan juga. Jadi sudah masuk ke DB dan DB-nya juga sudah berhasil. Lalu untuk jadi di sini juga ada verifikasi password. Jika verifikasi passwordnya, dia langsung tadi yang saya bilang langsung ke home, langsung ke menu utama. Jadi kalau misalkan passwordnya salah, nanti ada tulisan password kamu salah. Dan jika gagal nanti, kalau misalkan gagal ini biasanya waktu kita login tapi kita tidak ada akun, jadi biasanya loginnya gagal karena belum register. Seperti itu. Lalu di sini kita mau coba dulu aja ke yang daftar pengunjung. Oh ya, sebelum kita mau coba lagi yang tadi register gagal, di sini juga kita sudah ada menu logout-nya. Sudah ada menu logout-nya. Untuk menu logout-nya, Nah, di sini sudah ada menu logout-nya itu. Nah, di sini saya tampilkan di sini. Jadi saya kasih kelas drop down menu. Jadi menu logout-nya di bagian bawah. Itu. Oke, kita logout. Nah, di sini juga sudah ada tampilan apakah Anda yakin ingin logout. Itu sudah saya tampilkan di function bagian bawah sini. Oke. Nah, di sini kita mau coba lagi untuk kalau misalkan kita belum punya akun. Langsung aja masukkan akun aku, passwordnya akun. Nah, ini berhasil juga, sudah terjalankan programnya. Kalau misalkan untuk loginnya gagal. Dan kita langsung ke menu login lagi.
Nah, langsung aja aku mau masukin yang akun admin itu. Untuk menu admin, ini sama menunya seperti pasti sama untuk akun-akun lainnya. Lalu lanjut kita akan ke daftar pengunjung. Untuk daftar pengunjungnya, di sini saya sudah menyediakan tabelnya. Lalu ada CRUD tambah data pengunjung. Untuk soalnya tadi, harus terdapat tombol tambah, ubah, hapus, cari, dan reset. Nah, di sini sudah ada tombol tambah, cari, ada edit, hapus, edit ini ubah, hapus, cari. Nah, di sini saya juga sudah ada pagination tabelnya. Jadi jika nanti kalau misalkan data di tabel pengunjung ini banyak, kita langsung bikin aja dulu. Tambah data pengunjung, data pengunjungnya. Jadi untuk namanya saya masukin salah. Nah, kalau misalkan diantar nanti dia bakalan muncul localhost ini, jadi bisa mungkin diklik aja. Saya cancel dulu. Alamatnya Surabaya. Usia diisi. Tanggal berkunjungnya. Di sini saya pakai date yang kotak kayak gini, jadi bisa pilih tanggalnya di sini. Saya pilih hari ini. Nah, di sini juga ada status, jadi ada statusnya tuh ada dua, antara berkunjung dan keluar. Berkunjung dan keluar, di sini saya pakai yang berkunjung dan lalu kita tambahin saja. Nah, apakah datanya sudah benar? Oke. Nah, di sini sudah tambah, lalu di sini langsung kembali ke site tabel pengunjung lagi. Dan datanya langsung bertambah 1. Lalu di sini saya mau langsung saja cepat. Nah, untuk untuk pagination-nya itu minimal nanti di sini saya sudah masukkan, jadi ada tampilkan 3 nama atau 5 sampai 7. Nah, paling banyak itu 7. Jadi kalau misalkan saya pilih 7 itu menunya minimal yang ditampilkan di tabel itu ada 7, baru bisa kita pindahkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini saya pilih aja yang 3. Nah, untuk yang kalau misalkan saya pilih 3 menu di sini, itu sudah tampil ada 3 menu. Lalu bisa kita klik selanjutnya dan sebelumnya. Jadi seperti ini.
Lalu kita cek lagi aja. Jadi kita mau cek dulu untuk DB yang pengunjung tadi. Apakah sudah masuk? Nah, di sini untuk DB-nya juga sudah terhubung ke program web tadi. Jadi sudah terhubung. Untuk pengunjung kita cek aja. Saya sedikit jelasin di pengunjung ini saya masukkan di folder admin. Nah, jadi di folder admin itu ada beberapa folder lagi untuk menu pengunjung, menu wisata, dan ada menu laporan. Ada juga untuk upload. Nah, di sini ada upload. Ada 2 folder upload. Jadi untuk yang upload ini, yang menu upload ini salah. Maaf. Untuk yang menu yang upload ini saya salah. Yang dipakai yang menu upload ini. Yang up down yang saya pakai. Tadi menu pengunjung, untuk yang menu pengunjungnya itu untuk DB-nya sudah dipanggil di atas ini untuk MySQL. Jadi untuk programnya sudah terdiri ada PHP, ada bahasa PHP, terus ada juga MySQL sudah terpakai, PHP juga, dan HTML juga sudah, JavaScript sudah, Bootstrap. Nah, untuk yang Bootstrap itu saya pakai di menu login. Nah, untuk yang Bootstrap itu saya pakai di menu loginnya. Nah, di sini saya sudah pakai Bootstrap. Mana ya? Nih. Saya sudah pakai Bootstrap. Lalu untuk HTML juga sudah, JavaScript juga sudah. Nanti ada. Nah, oke, lanjut tadi kita ke pengunjung. Nah, di pengunjung sudah terkoneksi sama DB-nya dan sudah berfungsi. Lalu untuk nah, di sini juga tadi sudah lengkap, ada edit, hapus, cari. Dan kita coba untuk yang carinya ini. Untuk carinya saya mau cari nama Abel. Nah, di sini sudah langsung belum di enter. Jadi kita baru AB itu sudah ada 2. Terus saya ketik Abel baru ada. Jadi di sini untuk carinya berdasarkan angka atau huruf. Jadi kalau misalkan kita cari apa ya? 22. Nah, 22 di sini yang tertampilkan yang di usia 22 tahun. Atau mungkin tanggalnya kayak misalkan tanggal 31 gitu ya. Nah, di sini langsung muncul 31. Kode pun juga bisa, kode KD bisa muncul. Begitu. Nah, terus sudah berfungsi semuanya. Untuk yang cari sudah, untuk yang apa itu namanya? Edit tadi udah belum coba. Oh ya, untuk yang edit kita langsung aja ke aksi. Nah, di sini kita bisa edit juga untuk ubah data pengunjung. Misal kalau misalkan pengunjungnya sudah selesai berkunjung dan untuk statusnya kita mau ganti keluar tuh juga bisa. Nah, gini. Udah. Apakah ini sudah benar? Oke. Langsung aja kita cek di DB-nya. Di DB-nya ya ini untuk DB-nya dia juga sudah status keluar yang benar tadi. Oke, lanjut untuk yang edit di program source code-nya. Untuk edit di sini sudah dihubungkan juga ke DB-nya pastinya.
Lalu di sini yang bisa diedit semuanya, pokoknya ada di tabel menu itu bisa diedit semua. Dan ini kita pakai JavaScript lah. CSS. Ya pokoknya JavaScript atau CSS itu. Lalu di sini aku juga pokoknya di side menu yang ada di web saya itu saya pakai ini. Dan ini tuh saya tampilkan di semua folder. Jadi di folder add pengunjung ada, edit ada, ini ada, semuanya tuh saya tampilkan biar berfungsi. Karena ini adalah untuk mengarahkan dari menu satu ke menu lainnya. Ini. Jadi ini mengarahkan dari menu pengunjung, menu upload, menu wisata. Jadi dia terhubung karena jadi itu sudah terhubung karena sudah saya tambahkan ini di semua folder. Nah, di sini ada kode pengunjung. Jadi kita input manual untuk editnya pastinya input manual, semua input manual. Untuk usia, tanggal pengunjung, semuanya bisa. Dan di sini lagi-lagi saya kasih function buat notifikasinya. Kalau misalkan untuk yakin mau logout atau data yang sudah benar, dipastikan lagi. Gitu. Lalu lanjut untuk dihapus. Nah, di sini ada dua aksi, edit dan hapus. Saya langsung aja ke hapus dan hindari. Nah, ada lagi notifikasinya, kita oke. Lalu sudah tidak ada di sini, di tabel pengunjungnya sudah terhapus, dan di localhost-nya pun juga sudah terhapus yang dinar tadi. Gitu. Jadi fungsinya sudah aktif dan bisa dijalankan semuanya. Lalu lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu ada daftar wisata. Untuk yang daftar wisata ini fungsinya sama, kurang lebih sama kayak yang daftar pengunjung, ada tambah. Di sini ada tambah data wisata. Dan untuk menampilkan beberapa menunya juga saya buat sama, ada yang menampilkan 3, 5, dan 7. Ada juga untuk mencari datanya, aksinya pun juga ada edit dan hapus, sama, kita coba aja. Nah, ini untuk yang kode wisata bisa diganti, nama, jam buka. Nah, jam bukanya saya samain sama yang tanggal tadi. Jadi menunya kayak gini. Dan untuk harganya pun juga, misalkan kita kita lihat dulu aja di wisata ini, DB-nya. Nah, untuk DB wisatanya yang saya ubah tadi yang ini ya, harga 15.000 ini kita ubah ke 20.000. Di sini di tabelnya sudah terubah dan di sininya kita refresh dulu. Nah, di sini juga sudah terubah. Oke, lanjut kita mau lihat database-nya yang ada di menu file. Sudah saya buka di sini. Langsung aja di menu file ini juga sudah terhubung antara database dan program web yang tadi. Jadi udah ada ini yang tadi barusan saya upload. Jamnya di sini saya sudah kasih data, saya kasih apa nih namanya, tanggal dan jam. Dan jamnya udah sama ya. Jam 5:43 tadi saya upload di jam 5:43, tanggalnya juga betul sama. Lalu lanjut kita mau hapus. Nah, di sini untuk aksinya itu ada download saja,
ada menu download untuk file upload PDF. Dan di sini cuma hanya bisa upload PDF saja. Untuk kalau misalkan kita mau upload Word, coba ya, kita coba dulu. Word. Nah, sini jika kita mau upload menu Word, nah di sini sudah tersedia. Maaf, hanya file PDF yang diperbolehkan. Sudah mantul. Nah, kita lihat aja di VS Code-nya. Untuk VS Code-nya itu di update. Nah, di sini nah, ini tuh ada 2 menu, guys. Nah, jadi ini kan ini saya bilang nggak pakai yang upload ini, ditutup aja, mending dihapus. Nah, jadi ada di folder updown. Untuk updown-nya itu di sini ada file yang sudah terupload masuk ke sini. PDS bahasa Inggris, PDF, pokoknya yang bersifat PDF. Jadi dia tersimpan juga di dalam folder VS Code juga. Itu. Lalu ini ada yang menu uploadnya sama, kurang lebih sama. Di sini yang membedakan untuk source code-nya, yang membedakan di sini ada di tentu saja di H3-nya. Di sini tertulis upload file. Yang muncul ada di sini. Nah, untuk tampilannya sama sih kayak yang laporan tadi. Jadi saya kasih kotak kayak gini. Mana ya? Mana sih? Oh, ini loh. Jadinya tuh nggak 100%, tapi kita kasih 50% aja. Lalu untuk actionnya di sini saya hubungkan sama fungsi up down. Terus biar terhubung aja. Dan untuk buttonnya ada yang upload file sama lihat. Lalu yang fungsi up down kita lihat. Nah, untuk fungsi up down-nya ini kita kasih untuk ini. Jadi ini tuh untuk cek jika file sudah terupload ataupun error. Saya pakai dari Kittier file type. Lalu ini untuk mengecek jika filenya salah, maksudnya seperti yang tadi saya coba Word. Nah, kan ini hanya untuk khusus PDF aja. Jadi untuk Word-nya, kalau misalkan selain PDF, file selain PDF yang mau diupload itu tidak bisa. Jadi ada script yang mengatakan maaf, hanya file PDF yang diperbolehkan. Seperti itu. Lalu dan ini saya konekkan juga ke HP. Jadi kita saling mengkonek agar terjalan. Lalu di sini ada move file, jadi filenya kita pindahkan ke sini dan ke DB. Nah, ini untuk DB-nya, connection ke DB. Lalu untuk DB-nya
saya masukkan ada file size, file title, file name. Lihat aja di DB-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada jenis, salah. Maksudnya di sini ada ID, file name, file size, file tipe, dan ini ada upload date-nya. Untuk yang saya masukkan ke DB itu cuma beberapa aja. Cuma yang ini aja. Jadi berhubungan, jadi kayak antara file name dan tipenya. Dan untuk tipenya itu yang buat nanti menentukan itu format PDF, Word, atau Excel sih gitu. Jadi ini sekali lagi saya katakan bahwa upload filenya itu hanya untuk PDF. Oke, lanjut. Ini sudah dikonekkan ke database seperti yang saya bilang. Oke. Dan ini untuk kalau misalkan terjadi kesalahan seperti misalkan menghapus file kedua kali atau mungkin yang format berbeda, atau mungkin file upload yang salah, file yang gagal diupload karena tidak masuk ke database. Lalu di sini lanjut, kita mau ke menu download. Jadi kita belum ke menu downloadnya ya. Jadi untuk menu downloadnya itu kita bisa download semuanya. Nah, saya mau download. Sudah langsung ada dan kita cek aja. Ini tadi saya coba, udah bisa ke download juga yang tes. Ini sudah ada juga. Begitu. Lalu untuk tabel yang di file download, file yang di upload ini, yang di download, itu yang pertama ada nama file, ukuran file, dan tipe filenya itu apa. Dan juga ada aksi. Dan ada upload file di bagian bawah. Jadi kalau misalkan kita mau upload file di menu download juga bisa, kita langsung dihubungkan ke menu uploadnya. Seperti itu. Kita lihat lagi di VS Code-nya. Yang menu download. Nah, untuk yang menu download ini pastinya sudah kita konekkan di database. Sudah kita konekkan. Lalu di sini sudah ada DB host, DB user, DB host, dan DB-nya. Ya, ini juga kalau misalkan kita jaga-jaga koneksinya error. Lanjut, di sini saya coba lagi biar terlihat jika programnya berjalan dengan lancar. Yaitu di sini saya tampilkan yang 3 menu. Ya, di sini menambah, jadi ada 2 halaman. Kita bisa ke halaman selanjutnya, bisa ke halaman selanjutnya. Lalu langsung saja kita ke menu laporan ya. Nah, di sini untuk saya belum menjelaskan untuk yang tabel wisata ini di source code. Nah, untuk yang wisata saya ada Nah, untuk wisata di sini saya bersama kayak pengunjung, isinya juga sama, ada 3 file PHP-nya. Oke. Nah, untuk file PHP-nya kurang lebih sebenarnya sama, cuma
kita bedakan di isi tabelnya aja. Untuk isi tabelnya saya bedakan. Salah, saya ini yang wisata. Nah, untuk yang wisata ini ada nomor kode, nama yang buka, jam tutup, harga, aksi. Nah, untuk yang pengunjung, seperti yang tadi di webnya, ada nomor, kode kunjungan, nama, alamat, usia, tanggal kunjung, status, dan aksinya. Lanjut, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan yang folder wisata dulu. Untuk yang folder wisata di sini, saya untuk bahasa PHP-nya saya saya koneksikan ke MySQL saya. Di sini untuk saya pakai data. Jadi datanya bisa terhubung. Di saat kita mau klik, di sini juga ada kalau misalkan kita mau klik hapus, edit, dan hapus ini, dia bisa terkoneksi seperti yang tadi saya contohkan. Seperti itu. Dan untuk script functionnya sama. Lebih sama kayak yang di pengunjung tadi. Dan ini sudah terkoneksi. Pokoknya di setiap folder saya sudah koneksikan ke database. Jadi biar lebih akurat aja. Dan jika misalkan datanya mau diakses sendiri juga bisa. Lanjut untuk yang lanjut di sini kita mau cek untuk yang menu laporan aja. Di sini saya jelasin dulu untuk source code-nya. Untuk yang menu laporan sama, kita pokoknya pakai tampilannya sama karena tampilan menunya sama semua. Jadi saya masukkan ke folder semua ke folder isinya tampilannya saya masukkan semua untuk tampilannya saya masukkan ke semua folder. Jadi biar tampilannya sama semua gitu maksudnya. Ya gitulah. Oke, nah ini JavaScript-nya. Yang seperti saya bilang, sudah JavaScript, ada Bootstrap-nya, ada HTML-nya, pastinya semuanya sudah tercukupi. Begitu. Nah, untuk laporannya, di sini saya sudah masukkan menu-menunya, jadi bisa di satu hubung aja antara menu satu dan menu lainnya. Lalu di sini saya panggil wisata dan jadi untuk yang laporan itu saya hubungkan di menu wisata dan menu laporan. Jadi jika kita mau melihat tabel wisata, saya hubungkan ke menu wisata. Kalau misalnya kita mau menghubungkan tabel pengunjung, saya hubungkan ke menu pengunjung. Seperti itu. Jadi saya buat laporannya seperti itu. Kita lanjut aja ke ini. Nah, di sini ada laporan. Jumlah data pengunjung yang kita isi tadi ada 4, jadi kita bisa lihat data seperti ini. Dan jumlah data wisata ada 4. Jadi untuk laporannya itu saya beri informasi soal total berapa jumlah data pengunjung dan berapa jumlah data wisata. Seperti itu. Jadi saya informasikan laporannya seperti ini. Dan untuk kalau misalkan kita mau melihat datanya, saya hubungkan lagi ke menu daftar wisata dan daftar pengunjungnya. Seperti itu. Dan untuk yang laporan saya tidak masukkan ke database karena banyak saya maksudnya saya hubungkan sana dan saya hubungkan sini.
lanjut itu aja. Jadi ini saya panggil yang wisata, jumlah wisata, pengunjung, dan jumlah pengunjung. Jadi terhubung, jadi ada berapa jumlah wisata dan ada jumlah pengunjungnya. Seperti itu. Tetap saya masukkan ke function PHP. Di mana function? Lalu lanjut. Nah, di sini saya masukkan echo. Echo-nya di sini ada saya pakaikan tampilannya. Terus saya ini jumlah pengunjung. Jadi untuk tampilannya bisa menjadi kotak seperti ini. Kotak seperti ini sendiri gitu. Jadi saya saya beri tampilan seperti itu di sini. Udah gitu, lanjut. Jelaskan lagi ya. Oke, kita ke menu selanjutnya saja karena ada 2 menu lagi. Menu selanjutnya di sini ada upload file, dan download file. Jadi kedua menu ini juga saling terhubung. Untuk yang upload file di sini kita misalkan mau mengupload gambar wisata. Untuk di tugasnya kita diwajibkan untuk mengupload gambar PDF, gambar atau pokoknya file yang formatnya PDF. Karena saya nggak ada gambar wisata PDF, jadi saya masukkan aja ini menu PDF saya. Kita upload. Nah, di sini berhasil. Jika berhasil, dia langsung saya hubungkan ke menu yang lain. Jadi ini di fungsi up-down. Nah, gitu. Nah, karena saya sudah mengupload file ITS bahasa Inggris tadi, jadi tulisannya sudah terupload dan tersimpan di database. Itu. Terus kita mulai file. Nah, untuk file yang diupload yang sudah kita file yang sudah kita upload dan kita mau lihat kembali ada di tabel file yang diupload ini di menu download. Nah, ini sudah saya sudah saya upload dan saya upload lagi. Nih. Karena upload ini sukses, jadi dia langsung otomatis kasih nama ini. Seperti itu. Mungkin kita lihat habisnya juga. Kalau untuk connection file-nya dia juga sudah terhubung sama DB, jadi file nggak bakalan hilang. Seperti itu. Nah, ini sudah kita save from file, sudah connect sama DB. Untuk itemnya saya kasih download. Dari JavaScript, lalu ada juga untuk ini sesuai tabel yang ada di webnya. Nah, ini kita lihat di file juga sama guys. Guys, itu dan aksi. Lanjut untuk ini untuk display untuk upload file and then clean-nya seperti ini. Jadi jika result number-nya 0,
dia bakal upload rencana. Yang lanjut, dia biar download. Dan di sini juga ada belum ada file yang diupload. Jika misalkan kita belum memasukkan file yang mau diupload, ini bakal muncul belum ada file yang diupload. Seperti itu, dan ini saya juga sudah hubungkan untuk yang mau upload file, saya kembalikan lagi di upload file di sini, di jika kita sudah mengupload file, kembali ke menu upload. Nah, ini sudah saya tampilkan di sini. Untuk fungsinya kurang lebih sama seperti yang lainnya. Lalu kita coba. Misalkan ini kita masih belum masukin file. Belum masukin file, langsung kita upload. Nah, di sini sudah ada tulisan preserve a file. Karena emang belum ada file yang di-upload. Seperti itu. Sini saya menjelaskan lagi. Di sini selain ada folder admin yang sudah saya jelaskan dari tadi, di sini juga ada file aksi. Nah, file aksi ini apa sih? File aksi ini jadi kita ada pengunjung, ada wisata. Untuk yang pengunjung, di sini ada untuk hapus pengunjung, tambah pengunjung, ubah pengunjung. Jadi di sini saya bedakan di file adminnya. Jadi kita saling memanggil antar folder. Terus saya tambahkan lagi di aksinya itu ya, aksinya. Tambah, hapus, tambah, hapus, edit. Nah, untuk yang wisata juga sama, hapus, tambah, dan ubah. Ubah itu yang edit itu ya guys. Lalu di sini juga saya ada folder aset. Ini tuh aset ini yang memunculkan CSS. Jadi tabelnya itu saya pakai CSS seperti itu. Untuk semua tabel. Semua tabelnya saya pakai CSS. Ini saya jadikan satu CSS-nya. Lalu saling mengambil. Seperti itu. Dan untuk JavaScript-nya di sini juga ada JavaScript yang tabel. Pokoknya ada yang pakai JavaScript, ada yang pakai. Lalu di sini juga ada folder image. Nah, di sini juga ada folder image. Untuk image-nya itu ada. Nah, ini saya panggil waktu yang di menu login tadi. Jadi di menu login tadi itu kan ada yang password ditutup. Nah, ini saya ambil, saya panggil di folder image ini. Dan ini ada folder user. User ini yang admin ini. Ada view. Ini yang jika mau melihat passwordnya tadi. Untuk dashboard ini saya tidak pakai jenis dashboardnya. Langsung aja ke function. Nah, di sini juga saya sudah ada SQL-nya. Saya pakai di usernya. Usernya itu yang tadi yang untuk username, password, tanggal daftar. Jadi juga ada tanggal daftarnya. Sudah ada tanggal daftar.
ada username like this. Tadi kan kita sudah coba registrasi di jam segini dan hari ini. Seperti itu. Lalu itu saya pakai SQL. Untuk style CSS-nya ya seperti biasa kayak body, container, kedua mungkinnya form, file input, file label, file span, file input yang buat fokus jadi di tengah. Lalu ada file input, buttonnya juga. Buttonnya ada beberapa yang aku pakai ini, jadi ada button submit, ini button submit juga. Tapi dia yang hover, jadi ada 2 button ya. Lalu ada account jadi yang pakai margin, text align, font, size, colornya. Untuk colornya kurang lebih untuk website itu warnanya hitam gini dan biru. Lalu ada tadi mana button, account A, hover, toggle-nya, toggle. Ini ada positionnya absolute, top 50%, ada transformnya translate yang negatif 50%. Dan untuk yang itu yang di top, yang right-nya saya pakai 5 pixel, background-nya pakai URL, di sini saya pakai view yang di image tadi. Saya sambungkan di style CSS-nya, di folder style CSS ini. Dan ini untuk yang toggle height. Nah, ini yang pakai image yang height ini. Seperti itu, jadi sudah saya terhubung dan dan web saya sudah berjalan dengan lancar. Oke, lalu saya mau jelasin lagi, mumpung masih ada untuk admin aja kan ya. Dan yang untuk admin pengunjung, sebenarnya nggak cuma admin pengunjung aja sih. Ya admin pengunjung aja enggak. Jadi di setiap folder itu kenapa ada function. Jadi kita hubungkan ke function semua. Why? Oke, lanjut. Tadi sudah terhubung semua di function. File function-nya dulu. File function. Nah, kita hubungkan semua ke file function itu agar semua bisa koneksi ke MySQL. Meskipun emang kita di setiap foldernya sudah masukin ke file MySQL, tapi di sini kita masukin ke function lagi karena nggak cuma MySQL. Jadi ada fungsi-fungsi, jadi kayak ada yang username. Karena kalau misalkan kita sudah register ataupun login, jika kita sudah login, itu kan masuknya ke menu utama semua. Nah, di function ini, kita setiap menunya itu kita masukkan. Nah, ini function. Itu karena agar terhubung aja ke loginnya tadi. Seperti itu, kawan-kawan. Lalu, untuk uploadnya, jadi saya mau jelaskan untuk downloadnya.
untuk downloadnya semua juga sudah teroperasi dengan benar sebenarnya. Dan untuk source code-nya ini sebenarnya semua bersama, cuma dibedakan di fungsi-fungsinya aja. Sudah begitu saja untuk presentasinya, dan untuk Word-nya ini kurang lebih sudah teraplikasikan semua, sudah saya bikinkan semua di web yang sudah saya bikin. Mungkin bisa dicek lagi. Itu saja yang sudah bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf jika ada salah kata ataupun bahkan terdengar menyesatkan, karena saya juga masih belajar. Mohon dikoreksi, bisa komen di kolom komentar. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.